al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa na'udzu bihi fid dharain amin Ya Rabbal Alamin. Faslun faminal wajibi. Faslun, inilah fasal, itu faminal wajibi, maka dari beberapa kewajiban bagi seorang mukallaf. Kemarin kita baru membahas orang mukallaf, kewajiban orang mukallaf. Apa mukallaf itu? Apa mukallaf? Orang yang baligh dan berakal, orang yang akil baligh. Akil baligh yaitu orang yang mukallaf. Dia baligh tapi berakal. Kalau orang baligh tapi nggak berakal, namanya bukan mukallaf. Maka nggak ada kewajiban buat sholat. Contoh, orang umur sudah 30 tahun tapi dia gila, nggak berakal, maka dia bukan mukallaf. Orang yang tidak mukallaf maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat. Maka kalau kalian kok udah umur 20 tahun, rata-rata kalian 20 tahun kan, udah balik perempuan 13 tahun, 15 tahun sudah, 17 tahun sudah, kok sampai sekarang belum sholat, maka kalian sama dengan orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena kewajiban orang yang berakal, kewajiban orang yang baligh itu adalah melaksanakan perintahnya Allah. Faminal wajibi, maka dari antara kewajiban bagi orang yang mukallaf, khamsu shalawatin, yaitu sholat 5 waktu. Khamsu shalawatin yaitu sholat 5 waktu. Fil yaumi, di dalam waktu sehari. Fil yaumi, di dalam waktu sehari. Wal lailati, dan 1 malam. Wal lailati, dan 1 malam. Al-zuhru, adapun sholat zuhur. Al-zuhru, adapun sholat zuhur. Wa waktuha, waktunya. Wa waktuha, waktunya, yaitu idza zalatis syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Idza zalatis syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Ila masyirin, sampai menjadi. Ila masyirin, sampai menjadi zilli, bayang-bayang. Zilli itu bayang-bayang. Kullu syai'in, saben-saben suci, setiap sesuatu. Kullu syai'in, setiap sesuatu, yaitu mislahu, sama seperti bayangan tersebut. Mislahu, sama seperti bayangan tersebut. Ghairu dhilli, selain bayang-bayang, al-istiwa'i, waktu istiwa. Kecepatan enggak? Ghairu selain dhilli, bayang-bayang, al-istiwa'i, waktu istiwa. Jadi sholat itu tanpa melihat jam sebenarnya bisa, patokannya yaitu daripada matahari. Ya, kenapa? Karena zaman Rasul gak ada jam. Zaman Rasul gak ada jam. Gak ada jam ini gak ada. Bilang gak ada jam tuh. Zaman Rasul gak ada jam. Maka bayang-bayang, maka patokannya adalah bayangan daripada suatu benda. Ya, makanya sholat itu, sholat 5 waktu itu aslinya Allah perintahkan. Rasulullah SAW bersabda, faradallahu ala ummati lailatul Isra. Allah mewajibkan kepada umatku, yaitu pada malam Isra. Diperintahkan Rasulullah ketika berhadapan dengan Allah di Arsy, bertemu langsung, bertatap dengan Allah, ya, itu turun perintah sholat 50
waktu. Khamsina salatan, 50 waktu Allah perintahkan, ya. Akan tetapi falam azil rajahu, Rasulullah kembali mengadakan tawar menawar. Siapa yang memerintahkan tawar menawar supaya Rasulullah balik? Nabi Musa. Nabi Musa, ya Rasul, saya yang umat saya tinggi nggak mampu melaksanakan 50 waktu. Kamu umatnya pendek-pendek, ya kan? Kamu umatnya pendek-pendek, mana mungkin buat melaksanakan 50 waktu? Akhirnya sama Nabi Musa coba minta penawaran lagi, minta kurangin sama Allah. Akhirnya Rasulullah kembali kepada Allah. Setelah kembali dikurangi 5, balik lagi berapa turunnya? Saya minta kurangin 5, 45. Jadi totalnya 45. Gak bakal kuat, balik lagi, ya. Balik terus 5 sampai turun 5. Sama Nabi Musa suruh balik lagi. Gak bakal kuat kalau umat 5 waktu, ya kan? Saya nggak malu kepada Rasulullah. Akhirnya menjadi 5 waktu. Tapi Allah berikan setiap melaksanakan sholat 5 waktu sama dengan pahalanya melaksanakan sholat 50 waktu. Itu istimewanya. Kita walaupun sholatnya 5 waktu tapi diberikan pahala 50 waktu. Itu saking istimewanya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa sih suruh tawar-menawar terus Nabi Musa? Padahal sebelumnya ketemu tuh ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim di tingkat ke-7 kan? Di langit ke-7, ya kan? Tapi kenapa Nabi Musa yang minta supaya Nabi Muhammad yang tawar-menawar? Karena Nabi Muhammad, karena Nabi Musa ketika di dunia minta sama Allah untuk melihat wajahnya Allah, untuk melihat wujudnya Allah, Nabi Musa gak kuat. Sehingga kata Allah, Musa, kalau kamu pengen melihat wujudku, uzurilah jabal, naik ke gunung, kamu lihat dulu. Kalau gunung itu gak pecah, berarti kamu bisa melihat saya. Itu gunung meletus dan membuat Nabi Musa pingsan. Akhirnya Nabi Musa selama di dunia gak bisa melihat Allah. Balas dendamnya ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Musa kenapa kok suruh tawar-menawar? Karena setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, di wajahnya Nabi Muhammad terlihat sinar wajahnya Allah. Nurullah ada di wajahnya Nabi Muhammad, sehingga supaya Nabi Musa puas melihat cahayanya Allah, Nabi Musa bilang sama Nabi Muhammad, kamu gak bakal kuat, umat kamu gak bakal kuat, balik lagi. Padahal cuma pengen menikmati wajah yang ada di Nabi Muhammad, yaitu wajah daripada cahayanya Allah. Sama. Ketika kamu melihat para ulama kok mukanya adem, ada haba kok mukanya adem, enak kok dilihat. Kenapa? Karena setiap malamnya dia langsung melaksanakan mi'raj dengan Allah, melaksanakan sholat di sepertiga malam, di mana yang lain semua tidur, dia melaksanakan sholat tahajud, sehingga Allah turunkan cahaya kepada ulama tersebut. Enak, makanya dilihat apa? Tasun nadiri. Apa tasun nadiri itu? Enak dilihat, enak dipandang. Orang kalau ganteng doang, ganteng doang tapi ngebetain. Ganti gak enak dilihat, ganti itu orang ganteng tapi ngebetain. Bosen ini. Tapi kalau orang jelek hitam tapi kok dilihat enak aja. Hitam, jelek, kecil, bogel, hidup, ya kan? Tapi dilihat gak bosen-bosen. Enak kok dilihat, ya kan? Itu lebih milih mana? Yang ganteng bosenin apa yang jelek? Enak dilihat? Lebih milih mana? Lebih milih yang ganteng? Kalau lebih milih yang jelek, masya Allah, mudah-mudahan bukan jelek semua. Kembali ya membahas masalah sholat.
disingkat. Kalau kita melihat penjelasan syarahnya agak panjang. Nah, kita salat syamsi waktu yang pertama yaitu waktunya salat zuhur. Bagaimana sih melihat waktunya salat zuhur? Nah, kita salat syamsi ketika tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu seperti apa? Tergelincirnya matahari itu ketika bayang-bayang nih, bayang-bayang misalkan kita jelasin waktu istiwa dulu deh. Waktu istiwa ini belum masuk waktu zuhur. Ya, waktu istiwa itu ketika bayang-bayang pas. Kamu pernah nggak lihat di matahari bayangan kamu nggak kelihatan, diinjak sama kaki kamu, pas banget. Itu namanya waktu istiwa. Belum masuk waktu zuhur. Tapi ketika sudah maju sedikit, condong sedikit, itu namanya zalatus syams, yaitu tergelincirnya matahari. Ketika sudah maju atau condong daripada waktu istiwa itu, namanya itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau misalkan masih sama dengan bayangan kita, itu namanya masih waktu istiwa, belum masuk waktu zuhur. Ya. Terus sampai kapan? Ila masirin kullu syai'in mithlahu, sampai bayang-bayang itu tingginya sama dengan benda tersebut. Kalau bendanya 1 meter, maka bayangannya 1 meter, itu sudah habis waktu zuhur. Ya. Kalau misalkan bayangannya misalkan segini, sebotol, sama bayangannya dengan 1 botol itu, ya, maka itu sudah habis waktu zuhur. Ya, namanya masuk ke ya, kembali lagi. Bayangannya harus sama. Nah, kalau misalkan sudah bayangannya lebih daripada bayangan benda tersebut, maka sudah masuk waktu asar. Ya, sudah masuk waktu asar. Kemudian wal asr dan adapun waktu asar. Wal asr dan adapun waktu asar, wa waqtuha, adapun waktunya salat asar, wa waqtuha, adapun waktunya salat asar, mimba di waktu zuhri, dari setelah waktu zuhur. Mimba di waktu zuhri, dari setelah waktu zuhur. Ila maghrib syamsi, ya, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Waktunya asar yaitu ketika setelah bayangan ini melebihi dari benda tersebut, masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Ketika sudah terbenam matahari, maka sudah masuk kepada waktu maghrib. Wal maghribu, adapun waktu maghrib. Wal maghribu, adapun waktu sholat maghrib. Wa waktuha, waktunya mimba'di, dari setelah maghrib syamsi, terbenamnya matahari, ila maghrib syafaqil ahmar, sampai terbenamnya mega merah. Ya, ila maghrib syamsi, sampai terbenamnya mega merah. Ya. Nah, ketika masuk waktu maghrib, ya, masuk waktu maghrib itu waktunya dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Biasanya kan kalau maghrib itu udah kelihatan tuh yang warna merah-merah tuh, ya kan? Nah, itu kan sudah masuk maghrib tuh. Yang merah, yang abang warna merah itu mega merah. Nanti terus sampai mega merah itu terbenam, maka habis waktu sholat maghrib. Ya, wal isya'u, adapun waktu sholat isya, wa waktuha, waktunya mimba di waktil maghribi,
dari setelah waktu maghrib. Mimba di waktu maghrib dari setelah waktu maghrib ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar as-shadiq yang nyata. Sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, setelah terbenamnya mega merah maka sudah masuk waktu isya. Kapan sih waktu isya? Setelah terbenam mega merah sampai terbitnya waktu fajar. Waktu fajar shadiq. Maka ketika sudah terbit fajar masuk waktu subuh, ya kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah fajar sama seperti sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh sama. Niatnya gimana mas? Terserah. Usul sunnah al-fajri boleh, usul sunnah al-qobliyah subuh boleh. Ya, itu adalah sholat sunnah fajar. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat fajar yang atau sholat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya kan? Sama kayak kita hadir majlis itu khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu hadir di majlis itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Makanya kalau misalkan di dalam orang-orang saleh, siapa orang paling kaya? Orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar. Siapa orang paling kaya? Orang yang hadir di majlis, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau kumpul untuk membahas sebuah ilmu, itu adalah orang kaya. Kenapa? Karena dia bisa memiliki dunia dan seluruh isinya. Kapan? Nanti ketika di akhirat terlihat, insya Allah. Wasubuh dan adapun sholat subuh. Wasubuh dan adapun sholat subuh. Wawaktuha adapun waktunya. Wawaktuha adapun waktunya sholat subuh. Mimba di waktu isya'i dari setelah waktu isya. Mimba di waktu isya'i dari setelah waktu isya, yaitu ketika terbitnya fajar, ya kan? Terbitnya fajar kan habis waktu isya. Nah, setelah waktu isya habis masuk sholat subuh, yaitu ketika terbitnya fajar ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Terbit matahari terus udah habis waktu sholat subuh. Setelah itu tidak boleh ada yang melaksanakan sholat karena itu salah satu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Gak boleh ada sholat. Ya, sekitar 16-18 menit itu matahari nongol lagi, yang masuk waktu duha. Nah, ya. Kemudian fatajibu maka wajib. Fatajibu maka wajib, maka wajib bagi mukallaf. Fatajibu maka wajib bagi mukallaf hadhil surudi untuk melaksanakan sholat fardu ini. Hadhil surudi untuk melaksanakan sholat fardu ini. Fi awqatiha di dalam waktu-waktu furud, yaitu waktu-waktu sholat fardu. Fi awqatiha di dalam waktu-waktu furud atau di dalam waktu-waktu sholat fardu. Ala kulli muslimin bagi setiap muslim. Ala kulli muslimin bagi setiap muslim balighin yang balik, abalighin yang balik, aqilin yang berakal. Balighin yang balik, aqilin yang berakal, tahirin yang suci, tahirin yang suci. Ya, jadi wajib bagi muslim untuk melaksanakan sholat fardu sesuai dengan waktu-waktunya. Ya, yaitu orang muslim yang sudah balik, berakal dan suci. Anak-anakku, adil. YouTube itu biar tahu. Ya. Kemudian fayah
waktu sholat. Belum adzan zuhur dia sholat. Saya mau buru-buru mau ke mall. Udah belum adzan nggak apa-apa deh. Ya. Akhirnya apa dia sholat? Allahu Akbar. Sholat zuhur. Padahal belum masuk waktunya, haram. Kecuali kalau dia nggak tahu. Ya. Saya pernah ketiduran. Contoh sih kenyataan. Ya, Mas lupa bangun tidur. Jadi habis sholat zuhur tidur setengah 1 tidur, bangun jam 3 kurang. Ya, jam 3 kurang 10, belum bangun asar. Masih lihat jam, jam 3 nih, udah asar. Langsung nih jam 3 pas, udah asar. Ya, akhirnya sholat. Sholat asar kan. Nah, nggak tahunya baru dengar azan sholat. Azan apa tuh? Asar. Tadi saya sholat asar. Itu namanya nggak sengaja tuh, ya kan? Kalau dalam keadaan tidak sengaja seperti itu nggak haram, tapi harus mengulang sholatnya karena sholatnya nggak sah. Belum masuk waktu asar udah masuk sholat asar. Tapi kalau disengaja, mau ke mall, mau sekolah, atau mau yang lain, walaupun tujuannya baik mau ngaji, belum waktunya sholat, belum masuknya waktu sholat, udah ngeduluin, ya, udah mendahulukan waktu sholat itu, ya, takut nggak kebagian promo BTS, ya kan? Nanti ngantri, akhirnya sholat zuhur duluan, belum masuk waktu zuhur, namanya haram. Nggak boleh mendahulukan waktu sholat kalau waktunya belum masuk. Nunggu waktunya masuk, baru boleh melaksanakan sholat. Ya, wa ta'khiruha dan mengakhirkan sholat, wa ta'khiruha dan mengakhirkan sholat anhu dari waktu sholat. Kalau misalkan kamu mengakhirkan waktu sholat, itu nggak boleh. Waktunya udah habis baru sholat. Ya, waktu zuhur udah habis, udah masuk, udah azan sholat asar, dia baru sholat zuhur, nggak boleh, haram. Ya, kecuali kalau kodok boleh. Kamu tidur jam 11 siang, bangun jam 4 sore, waktu zuhur lewat, ya kan? Ya, itu namanya uzur, ketiduran, nggak apa-apa. Kodok sholat zuhur di waktu asar, ya kan? Harus kodok. Tapi kalau misalkan disengaja, nggak boleh. Atau kamu lupa, kayak makan ngopi dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngopi apa tuh? Ya, ngopi dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Pengen ngobrol, ya. Ngobrol yang baik-baik, bahas ilmu, ngomongin sejarah terus, ya. Sampai jam 5 sore, jam 5 baru, oh iya belum sholat zuhur. Kodok boleh, ya, kodok boleh. Kalau lupa sama ketiduran. Tapi kalau udah masuk waktu zuhur, setengah 1 masuk waktu zuhur, belum sholat tidur, bangun asar, ketiduran, kodok, nggak boleh, ya kan? Boleh kan? Nggak boleh. Makanya meninggalkan sholat itu dosanya besar. Sesempat apapun, udah nggak apa-apa sholat, ya. Nah, apa kembali lagi tadi? Mungkin aja dong, 1. Waktu sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu dosanya besar. Maka sesempat apapun sholat. Gak usah lama-lama, gak apa-apa 5 menit. 5 menit, Allah Akbar. Yang penting rukunnya semua dijalani. 5 menit gak bisa 3 menit. Yang penting rukunnya ada. Ya, rukunnya semuanya dijalani. Yang namanya, Jumatinah itu kan seperti mengira-kirakan seperti Allah subhanallah. Subhanallah gak ada 1 detik. Kamu mau subhanallah. Subhanallah ada gak 1 detik? Gak ada. Jadi jangan dikira orang yang
ya kan? Enggak, belum tentu. Bisa jadi mereka menjalankan semua rukun kan jelas. Ya, al-tumanina itu biqadri subhanallah. Ukuran tumanina ini seperti seperti kira-kira ucapan lafaz subhanallah. Subhanallah kan ada satu detik. Ya, makanya saya nggak doyan nggak betah soal lama-lama nggak betah. Ya, nggak betah kenapa? Karena saya pikirannya gampang keganggu. Ya, karena kalau lagi jamaah imamnya lama, misalkan bisa jadi kalau saya jadi imamin, bisa jadi kalau imamnya lama nih, Allah, itu masih pikirannya udah, aduh ini anak ngapain, ya, udah pikirnya udah kemana-mana, makanya kadang nggak betah. Bukan nggak khusyuk, bukan nggak bisa khusyuk, ya nggak bisa khusyuk sih emang, nggak bisa khusyuk, banyak dosa kalau nggak sama. Cuma tuh kalau sholat lama kadang udah pikirannya udah kemana-mana. Kita bacaan ini udah selesai, nunggu imam baca selanjutnya. Iya. Kita mau baca Fatihah nggak mulai karena Fatihahnya belum selesai. Mau baca Fatihah itu nggak bisa. Nah, makanya kalau bisa sholat, usahakan sholat walaupun sebentar. Yang penting rokaatnya sesuai, rukunnya sesuai, bacanya sesuai, niatnya sesuai, sholat. Ya. Kemudian lighairi udhrin karena tanpa adanya udzur. Lighairi udhrin karena tanpa adanya udzur. Tuh, tadi udzur itu apa? Seperti ketiduran atau lupa, nggak apa-apa. Ya, kalau ketiduran lewat sholatnya, waduh. Lupa, waduh, itu aja. Fa'intor maka jika tiba-tiba datang, fa'intor maka jika tiba-tiba datang, apa maniun sesuatu penghalang atau yang menghalangi, sesuatu yang menghalangi. Fa'intor maka jika tiba-tiba datang, apa maniun sesuatu yang menghalangi, kahaidin seperti haid. Kalau tiba-tiba datang seperti haid, ba'dama wado setelah waktu sholatnya berlalu, ba'dama wado setelah waktu sholatnya berlalu, min waktiha dari waktunya sholat, ma yasa'uha yang memadai atau artinya terbatas, ma yasa'uha yang memadai waktunya sholat, waktu riha dan suci untuk melaksanakan sholat, waktu riha dan suci untuk melaksanakan sholat. Kalau tiba-tiba datang sesuatu yang mengakibatkan berhalangan seperti haid harus sholat nggak boleh sholat, haram. Orang haid haram sholat. Mas, saya nggak kalau nggak sholat saya nggak bisa dekat sama Allah, mas. Nggak boleh, haram. Makanya ibadahnya orang haid sholawat aja udah. Sholawat dalam keadaan haid boleh, dan sholawat ibadah paling enak sholawat. Sudah pasti diterima oleh Allah. Kalau kamu lagi dalam keadaan haid, ibadahnya udah sholawat, ya, jangan sholat, nggak boleh, haram. Sholawat itu sallallahu alaihi Muhammad, 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 terus tuh, ya, jangan sholat, haram. Nah, kalau tiba-tiba datang yang berhalangan seperti haid, ya, setelah waktunya berlalu dari waktunya sholat, ya, waktunya itu memadai dari ketika kita suci, ya, dari ketika kita suci, ya, maka dilanjutin dulu. Inah misalnya seperti perumpamaan orang yang beser. Linah misalnya seperti perumpamaan orang yang beser, lazimahu maka wajib baginya
zuhur sampai jam 12, masuk waktu zuhur jam 12 pas. Sampai jam 12:10 kita masuk haid, maka kita harus mengqadha sholat yang kita tinggal itu. Paham gak? Masuk waktu zuhur jam 12 kita masuk, tapi kita belum sholat. Jam 12:10 haid, maka sholat zuhurnya ini nanti harus diqadha ketika kalian suci. Ketika kalian suci, itu sholat zuhurnya ini harus diqadha. Paham? Ya, ini bagi perempuan wajib, penting. Kalau kamu jam 12 masuk waktu zuhur, kamu sholatnya nanti dulu, lagi bantuin orang tua. Jam 12:10 keluar darah. Ini sudah masuk waktu zuhur, keluar darahnya. Kamu belum sholat, maka sholat zuhurnya ini kamu harus mengqadha. Paham gak? Harus mengqadha. Kapan mas? Nanti ketika suci. Ya kan? Ini perumpamaannya walaupun linah misalnya sih, walaupun seperti perumpamaan orang yang geser. Sholat orang yang geser tuh kayak gimana? Sholat dia cepat. Ya kan? Artinya ketika dia dalam keadaan wah lagi nggak mau kencing nih, buru-buru dia ngambil air wudhu, dia sholat Allahu Akbar, salam. Kenapa? Kalau misalkan sampai kelamaan, ya kan, tergeser lagi. Makanya kalau kita Rasulullah itu imam terbaik itu Rasulullah. Rasulullah itu paling tahu mana jamaah. Rasulullah kalau jamaahnya anak muda semua, itu sholatnya lama. Tapi kalau ada orang tua, ada nenek-nenek, ada sahabatnya yang punya anaknya banyak, itu Rasulullah nggak pernah sholat lama, cepat. Nggak pernah. Makanya imam itu harus mengerti keadaan jamaah. Karena imam itu pemimpin. Pemimpin harus mengerti keadaan jamaah, keadaan makmum. Jangan mikirin diri sendiri. Ya kan? Imam terbaik Rasulullah itu tahu. Kalau misalkan, wah ini anak muda semua yang datang, ya sahabat-sahabat muda semua, Rasulullah panjangin bacaannya. Tapi kalau misalkan berbagai orang yang datang, banyak orang tua atau apa yang kira-kira, wah kalau sholatnya kelamaan kasihan itu orang, ya kan? Akhirnya, ya kan? Dipercepat. Sama sholatnya orang besar seperti itu. Sholatnya orang istihadah. Istihadah kan orang wajib sholat, perempuan. Benar ya? Istihadah itu wajib sholat walaupun darahnya keluar terus, karena itu bukan darah haid. Wajib sholat. Kapan sholatnya mas? Ketika kamu lagi pas enggak keluar, buru-buru ngambil wudhu, langsung sholat. Percepat sholatnya. Percepat salam. Atau misalkan itu nggak berhenti mas darahnya, kamu beli pembalut, ya, kemudian kamu langsung ambil air wudhu, habis itu kamu sholat. Setelah itu salam, sholatnya dipercepat. Sholatnya dipercepat, jadi lama-lama kamu keburu banjir kalau dilama-lamain. Akhirnya kamu bisa nambah banjir nih. Ya kan? Pasti begitu. Makanya kalau misalkan kamu dalam keadaan istihadah, kok darahnya terus ngalir, kamu beli pembalut, ambil air wudhu, sholatnya dipercepat, jangan dilama-lamain. Ya. Siapa yang bilang? Kita sholat taufik, bukan saya. Ya. Oh, ada Ustaz ajarin sholat cepet-cepet. Enggak, masa nggak ngajarin sholat cepet-cepet? Ya. Enggak, ya. Al-zawalul mani' atau hilangnya sesuatu yang menghalangi, al-zawalul mani' atau hilangnya sesuatu yang menghalangi, waqad baqiya pada sisa-sisa minal waktu dari waktu, qadru takbiratin
kira-kira ukuran takbiratul ihram. Minal waqti dari waktu sholat, qadru takbiratin kira-kira ukuran takbiratul ihram. Terus juga kalau kamu haid nih, masih tanya haid paling cepat kapan? Haid paling cepat 1 hari 1 malam. Standarnya 7 hari 7 malam. Paling lama 15 hari 15 malam. Ini bapak-bapak juga harus ngerti Bang. Walaupun kita bukan perempuan, laki-laki harus ngerti biar kita gak dibohongin sama istri kita. Iya bener. Ya kan udah masuk 17 hari, mah ayo mah masih haid. Padahal ada. Ya kan kalau kita ngerti paling lama Pak 15 hari 15 malam. Hari ke-17 bilang masih haid, bohong. Gak ada. Kalau memang darah masih keluar itu darah istihadah, bukan darah haid. Ya, itu darah istihadah, bukan darah haid. Ini jelas. Ya, paling lama 15 hari 15 malam. Makanya kalau masih nggak pernah dibohongin, jadi dulu. Ya kan? Paling cepat 1 hari 1 malam. Standarnya 7 hari 7 malam. Biasanya standar itu paling lama 15 hari 15 malam. Di atas 15 hari 15 kok darah masih keluar, bukan darah haid, namanya darah istihadah. Darah istihadah sudah harus sholat. Ya. Kemudian di akhir itu, ketika kamu suci, misalkan masuk waktu asar, ya, masuk waktu asar nih, jam 6 kurang, misalkan maghrib jam 6 pas, maghrib jam 6 pas, jam 6 kurang 5 atau jam 6 kurang 3, kamu suci, kayaknya darahnya udah keluar nih, kayaknya suci, mau mandi dulu baru sholat, nggak keburu ya kan? Mau mandi dulu baru sholat, nggak keburu kan? Ya kan? Yaitu harus dikodok sholatnya ketika subuh. Paham gak? Jadi pas suci di waktu asar, walaupun waktunya itu pengen habis, tapi kamu sudah suci di waktu tersebut, kamu harus mengkodok sholat asar tersebut nanti. Ya, nanti dikodok. Jangan sampai nggak dikodok. Paham gak? Ya. Walaupun di akhir, karena kamu suka kalau sholat saya mandi dulu gak kejar nih, ya udah nanti di foto aja, foto, ya, udah jangan kodu, wah, dosa kan bisa tinggalin sholat, enggak, kamu dalam keadaan berhalangan dan waktunya tidak cukup kalau kamu mengejar sholat, maka kamu harus mengkodok, ya, lazimatu maka wajib baginya. Wakada yang demikian itu, ya, wakada yang demikian itu, maqablaha apa yang sebelum masuk waktu sholat, maqablaha apa yang sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat maghrib udah suci, ya harus dikodok sholat asarnya. Jumiat jika dijamak ma'aha bersama waktu sholat tersebut. Ini kamu ngejamaknya bareng kamu mengkodoknya seperti waktu yang bisa dijamak. Kamu suci di waktu asar, nggak keburu sholat asar, maka berarti yang harus kamu kodok zuhur sama asar, karena zuhur bisa dijamak di waktu asar. Berarti dua yang dikodok, zuhur sama asar. Paham nggak? Ya, zuhur sama asar. Sama maghrib sama isya. Kamu kodok mendekati subuh. Kamu suci mendekati subuh, nggak kejar sholat isya. Udah menunggu masuk waktu subuh, yang dikodok maghrib sama isya. Jadi dua sholat. Ya, coba kalau misalkan kamu setiap haid kamu harus kodok itu kamu sholat selama kamu haid, enggak. Allah nggak mau seperti itu. Allah tahu hambanya seperti apa. Ya,
ini gimana caranya? Dan makanya cukup ketika masuk waktu sholat kamu haid, itu harus dikodok. Dan ketika kamu suci masih berada di dalam waktu sholat tersebut, sholat itu juga harus dikodok. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan kirim ke Instagram